Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk merenungkan sebagian firman melalui daring. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami saudara-saudara kami sekalian dalam merenungkan sebagian dari firman-Mu melalui daring pada pagi hari ini. Biarlah Bapa sendiri yang menuntun kami semua agar renungan firman-Mu pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 9 ayat 7 sampai dengan 11. Roma 9 ayat 7 sampai 11 akan kami bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Roma 9 ayat 7 sampai dengan 11. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Rebka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita ambil nas dari Roma 9 ayat yang ke-8. Saya bacakan sekali lagi. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini berjudul Pilihan Allah. Setiap hari kita berjumpa dengan banyak orang yang berbuat baik kepada sesamanya dengan berbagai motivasi. Ada orang yang berbuat baik karena ingin mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Ada orang yang bermotivasi agar kelak ia pun mendapat balasan kebaikan dari mereka. Sebaliknya, ada orang yang takut berbuat jahat kepada sesamanya karena takut jika di kemudian hari ia akan menerima balasan dari perbuatannya itu. Itulah Bapak Ibu berbagai macam pilihan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang. Dalam banyak hal, pilihan Allah berlaku di dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang boleh berbanyak berpilihan untuk berbuat, tetapi pilihan Allah berlaku untuk kehidupan seluruh kita semua. Kita tidak dapat memilih orang tua seperti apa yang melahirkan kita.
Dan berapa lama kita dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Dalam Roma 9, Paulus menyebutkan 7 anugerah istimewa yang diberikan Allah kepada umat Israel, yaitu pertama, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kehadiran Allah yang akrab di dalam kehidupan umat. Diberikan janji-janji Allah. Diberikan hukum yang menuntun. Menikmati ibadah yang indah. Diajak membuat perjanjian. Dan menjadi bangsa yang dipakai untuk melahirkan Sang Mesias. Dalam Roma 9 ayat 9 diungkapkan bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Namun status anak perjanjian atau anak Allah itu ditentukan oleh iman kepada Allah dan bukan oleh faktor keturunan biologis. Sama seperti Allah memilih Sarah untuk menerima janjinya, demikian juga Ia memilih satu dari antara dua anak Rebeka, Esau atau Yakub. Allah bebas melakukan apa yang diinginkannya, dan Ia bebas memilih orang yang dikehendakinya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya. Namun, pemilihan itu juga mengandung konsekuensi dan tanggung jawab kita untuk hidup dan berlaku sebagai anak-anak Allah yang menghadirkan kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini akan menuntut Bapak Ibu untuk dapat melakukan kegiatan dalam kehidupan hari lepas hari. Sebelum kita tutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita kembali menghadap kepada Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih Engkau telah memberi cerahan kepada kami dalam renungan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.